Anda kembali di Ayus Pagi pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan gladi bersih pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden di Gedung MPR DPR hari ini. Gibran tiba di Gedung MPR DPR RI pukul 10 pagi menggunakan kemeja batik dan juga celana hitam langsung memasuki ruangan. Gibran datang untuk melihat langsung proses gladi bersih pelantikan. Selain Gibran, pimpinan MPR RI serta para pendukung acara pelantikan juga hadir dalam gladi bersih. Seluruh pendukung acara tiba di lokasi acara sejak pukul 9 pagi. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Minggu besok. Rencananya pertemuan Megawati dan Prabowo yang sebelumnya mencuat juga belum terlaksana hingga kini. Ketua MPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri tidak akan hadir di acara pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Megawati berhalangan karena kondisi kesehatannya sedang tidak baik usai melakukan perjalanan panjang ke luar negeri. Kabar absennya Megawati ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah. Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega sudah kami sampaikan, dan undangan dari Anda terima kami sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napaktilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya makam Imam Bukhari menyebabkan ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di PDI Perjuangan, Saudara Ahmad Basarah, untuk beristirahat. Sebelumnya mencuat pertemuan Prabowo Megawati sebelum pelantikan Presiden terpilih. Bahkan Mega dikabarkan akan menyiapkan menu nasi goreng sebagai jamuan. Pertemuan disebut-sebut sebagai pertanda PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Namun hingga kini pertemuan itu belum juga terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu persatu lokasi pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah dipersiapkan. Pengamanan pun tengah disiagakan agar pelantikan Presiden hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Gedung MPR DPR RI terus bersiap sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. MPR RI telah merampungkan persiapan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Minggu 20 Oktober 2024. Mulai dari penjemputan serta penyambutan tamu dan kepala negara, prosesi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden hingga keamanan. Perlengkapan acara seperti layar besar dan dekorasi juga telah tersedia. Rencananya akan ada 1.200 tamu undangan yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Sementara itu sebanyak 115.000 personel gabungan akan disebar di beberapa titik untuk mengamankan tamu-tamu kenegaraan. Tepatnya sebanyak 100.000 personel TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara diterjunkan dalam operasi pengamanan. Kemudian 15.000 personel kepolisian akan disebar dalam beberapa titik vital di Jakarta. Barusan telah melaksanakan apel kesiapan dalam rangka pelaksanaan pengamanan pelantikan Presiden. Jumlah personil dari TNI 100.000. Kita mitigasi terus sebelum
nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung. Operasi pengamanan TNI Polri telah dimulai sejak 17 Oktober dan akan dilakukan hingga 23 Oktober 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, ikut andil dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR hari ini. Desainer sekaligus putra Prabowo ikut mendesain Gedung Nusantara yang menjadi lokasi seremoni pelantikan. Didit Hedi Prasetyo hadir langsung di Gedung MPR pada Sabtu siang untuk melihat sejumlah dekorasi yang dipasangkan di tembok tempat acara. Didit mendesain acara ini agar bertema serba hijau. Nah, pemirsa, rekayasa lalu lintas diberlakukan saat pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Arus lalu lintas di kawasan Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI hingga Sudirman Tamrin dialihkan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan. Pengalihan arus terjadi di Harmoni, Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Senayan, dan jalur Sudirman Tamrin. Sementara kegiatan Car Free Day di kawasan Senayan ditiadakan. Bertepatan tanggal 20 itu adalah hari Minggu. Nah, yang biasanya hari Minggu adalah Car Free Day, dengan situasi kegiatan yang akan dilakukan, tentunya Car Free Day ditiadakan. Tentunya nanti ada beberapa pengalihan arus yang akan kita lakukan seperti di Harmoni, di Patung Kuda, di Bundaran HI, begitu juga di Semanggi, begitu juga di Bundaran Senayan. Inilah yang akan tentunya kita akan melihat betul jalur Sudirman Tamrin, sehingga pasti karena tidak ada Car Free Day, masyarakat masih bisa beraktivitas. Tetapi kalau nanti agak sedikit terganggu, kami memprioritaskan tamu negara dan VVIP ini yang akan beraktivitas kegiatan pelantikan Presiden. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekalian. Melalui media sosialnya, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyebarkan informasi terkait pengalihan arus lalu lintas. Salah satunya seperti arus lalu lintas dari arah lapangan tembak menuju Gatot Subroto, putar balik di kolong sekat 2 dialihkan ke Tanjakan Layang Ladopgi arah Semanggi. Dari tol dalam kota, keluar off-ramp Pulo 2 diluruskan ke arah tol Tomang. Lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju pintu belakang gedung DPR MPR diluruskan menuju Jalan Tentara Pelajar. Berikutnya lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora pintu belakang ke Jalan Asia Afrika. Lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju lapangan tembak dibelokkan ke kanan Jalan Pintu 1 Senayan atau putar balik di Traffic Light Asia Afrika. Kemudian arus dari arah Semanggi menuju Selipi dialihkan ke kiri di sekat 2 Ladopgi ke Jalan Gerbang Pemuda. Dan arus dari arah Selipi menuju Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Masyarakat diminta terus memperbaharui informasi lalu lintas yang akan beraktivitas di sekitaran gedung DPR MPR besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 13 panggung pesta rakyat yang dapat dinikmati secara gratis dari pagi hari hingga sore
hari di sekitaran Jalan FX Sudirman. Dishub juga menyediakan sejumlah kantong parkir untuk masyarakat yang hendak membawa kendaraan pribadi dalam menyaksikan panggung. Dan berikut laporan Henry Aprila dengan juru kamera Muhammad Khairuddin. Ya pemirsa, pada pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar 13 titik panggung pesta rakyat yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Tentunya untuk penyelenggaraan panggung ini juga nantinya akan ada penampilan dari band-band ternama tanah air dan juga menyelenggarakan Zumba gratis yang dapat diikuti oleh masyarakat secara gratis. Tentunya pelaksanaan ini akan dimulai tepat pada pukul 7 sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pada sore hari. Dan tentunya untuk pelaksanaan ini ada di 13 titik, satu diantaranya yakni dari FX Sudirman sampai dengan Patung Kuda. Tentunya juga dari Pemprov DKI Jakarta juga menghimbau untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk tetap berhati-hati, dan tentunya juga dari Dishub DKI Jakarta juga menyediakan kantong-kantong parkir bagi para masyarakat yang hendak menikmati panggung pesta rakyat ini sendiri yang berada di Jakarta. Tentunya ini penyelenggaraan ini juga dapat memeriahkan dan dapat menyambut dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Yang tentunya juga masyarakat mengharapkan pada pemerintahannya nanti dapat memimpin dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya juga ada pun himbauan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, yang menghimbau untuk masyarakat tetap berhati-hati dalam berkendara dan tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga keamanan, dan tetap menjaga ketertiban selama panggung ini berlangsung. Dari Jakarta, Henry Afila dengan juru kamera Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan negara yang hadir di tanah air antara lain dari Rusia, Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Denis disambut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Kedatangan Denis juga disambut secara kenegaraan oleh para pasukan TNI. Bendera Rusia dan Indonesia dikibarkan berdampingan. Setelah prosesi penyambutan selesai, Denis langsung menaiki mobil dan meninggalkan lokasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima sejumlah tamu negara di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tamu negara dari Qatar pada Sabtu sore tiba di kediaman Prabowo Subianto. Tak hanya tamu dari Qatar, 2 jam berselang, tamu negara dari Rusia juga menyambangi Kertanegara. Tamu-tamu negara ini sebelumnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Harapan digantungkan masyarakat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pemerintahan periode berikutnya diharapkan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan, mulai dari pendidikan, lapangan kerja, hingga masalah pertanahan. Mungkin harapannya nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih bisa lebih menumbuhkan sinergi itu antara masyarakat untuk kemudian mengambil peluang juga ya menuju Indonesia 2045, visi Indonesia 2045 juga mungkin bisa direalisasikan juga. Itu PR terbesarnya itu untuk mesejahterakan guru-guru, apalagi kan di sini kan Indonesia itu butuh banget yang namanya pemuda generasi emas untuk menuju generasi emas 2045 itu kita harus mencerdaskan bangsa, terus juga pendidikan juga harus merata. Nah, seperti itu. PR terbesarnya mungkin balik lagi tadi, generasi muda itu banyak banget yang justru setelah lulus tuh menjadi pengangguran. Padahal tuh banyak banget peluang-peluang yang bisa pemerintah angkat. Dan sebenarnya tuh generasi muda ini juga banyak potensinya gitu. Jadi semoga aja pemerataan pengangkatan sebagai kabinet dan juga yang lain-lainnya tuh bisa diadaptasi kayak gitu. Itu yang tadi saya bilang itu bahwasanya tuh yang di Papua itu kan masih banyak konflik ya antara suku itu. Jadi kan banyak juga antara dari segi TNI-nya atau dari segi suku pedalaman Papuanya yang tidak tahu gimana ya cara
pada masa kininya gitu loh, pada masa masih modernisasi gitu. Itu aja sih. Saya harap untuk bagian teknis pertahanan dan keamanan negara lebih ditingkatkan, dikarenakan saya mengingat dengan kasus kondisi yang sebelumnya tentang permasalahan kebocoran privasi dan keamanan negara. Untuk itu, dan saya juga berharap secara keseluruhan, baik sebagai presiden wakil kepresidentalan Indonesia, saya juga berharap bahwa Indonesia tetap menjadi generasi emas yang lebih lanjut sesuai dengan janji-janjinya yang sebelumnya pada di debat presiden sebelumnya. Beragam komentar warganet mewarnai unggahan Instagram Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Ucapan doa, selamat, hingga komen unik dan lucu membanjiri kolom komentar akun @prabowo. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengunggah foto wajah di Instagram pribadinya pada Sabtu malam jelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam unggahannya, Prabowo hanya menampilkan wajahnya tanpa menuliskan caption. Unggahan ini pun memancing warganet memberikan komentar beragam. Sejumlah warganet berkomentar lucu dengan mengingatkan Prabowo untuk segera tidur dan beristirahat dengan cukup. Sejumlah warganet tak lupa menyampaikan doa kepada Prabowo Subianto yang segera menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Dan beberapa juga menyampaikan selamat bertugas kepada Prabowo. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan dilantik pada hari ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Pemirsa, jika kita biasa melihat canda dan tawa dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kali ini Pak Basuki justru tak kuasa menahan tangis saat perpisahan di kantor Kementerian PUPR. Hal yang sama juga dialami oleh Retno Marsudi saat pamit dari Kementerian Luar Negeri. Inilah momen perpisahan haru Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Di akhir masa jabatannya pada Minggu 20 Oktober besok, Basuki pamit dan pergi meninggalkan kantor Kementerian PUPR. Namun sebelum memasuki mobilnya, Basuki tak kuasa menahan tangis. Menteri yang biasanya kerap membuat candaan dan tawa, kali ini tak kuasa menahan air mata setelah mengabdi begitu lama di Kementerian PUPR. Tak berbeda dengan Basuki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga tak kuasa menahan tangisnya saat perpisahan di kantor Kemenlu. 10 tahun menjadi Menlu, Retno mengakui banyak ujian, namun selalu setia ditemani seluruh staf di Kementerian Luar Negeri. Ucapan pamit ditutup dengan ungkapan terima kasih sambil menundukkan kepala oleh Retno Marsudi. And thank you for being there for me, and you will always be in my heart. Sekali lagi, aku pamit ya teman-teman. Retno Marsudi pun pamit jelang berakhir masa jabatannya esok hari. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat di Gedung Pusat Administrasi UI terkait dugaan kejanggalan gelar doktoral yang didapatkan Bahlil Lahadalia dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Namun polemik kejanggalan gelar doktoral dibantah oleh Bahlil. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menggelar rapat di Gedung Pusat Administrasi UI pada Jumat kemarin. Salah satu yang dibahas adalah mengenai gelar Dr. Bahlil Lahadalia. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan, sementara di waktu bersamaan, Bahlil merupakan pejabat publik. Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, menilai ada kejanggalan dalam proses Bahlil meraih gelar doktor ini. Ia mengakui rapat mendalami dugaan kejanggalan tersebut. Menanggapi polemik ini, Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik ia kuliah kilat untuk program doktoralnya.
Bahlil menegaskan mengikuti aturan perkuliahan di UI. Bila ada pertanyaan publik, ia menyarankan publik bertanya langsung ke Universitas Indonesia. Sementara itu, pemirsa, program makan siang bergizi gratis Prabowo Subianto dan Gibran menyasar wilayah terpencil di pesisir di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Banyak 1.000 paket makanan bergizi dibagikan kepada pelajar sekolah dasar, diantaranya SDN 045, SDN 32, serta SDN 16. Para pelajar sangat antusias saat menyantap menu yang terdiri dari nasi, sayur, ayam, buah, dan susu. Sementara Gubernur Kalimantan Utara Togab Simangunsong menjelaskan kegiatan ini merupakan uji coba makan bergizi gratis yang kedua. Saya lihat luar biasa. Kalau anak-anak ini kan tentu polos masih ya. Kelihatan kok dari cara mereka, body language-nya, suaranya, kegembiranya dengan adanya mendapatkan 4 sehat 5 sempurna ini. Begitu lengkapnya tadi kan, ada susunya.